Mbak dan Mas semua, saya panggilnya Mbak dan Mas ya, karena tadi saya ngecek satu orang ternyata lahir tahun 2000. Oh, saya merasa sangat-sangat tua. 2002 malah, aduh ya ampun, masih so cute. Mbak dan Mas, ini tadi saya mendengarkan gimana Mbak Kandi ice breaking ke Mbak dan Mas semua tuh, saya bangga banget loh rasanya. Kenapa? Kenapa bangga? Karena Mbak Kandi ini mahasiswa saya. Meskipun kita nggak terlalu jauh beda usia ya Mbak ya, aku selalu merasa begitu ya, selalu merasa sepantaran sama Mbak dan Mas semua. Em, dan yang tadi Mbak dan Mas sampaikan di tadi inovasi, solusi, permasalahan sekolah, masyarakat di luar itu, saya akan bilang it's very, very noble. Saya jadi khawatir nanti bersama dengan saya ternyata semuanya bubar jalan, Pak. Nggak ada inovasi apapun, nggak ada masalah apapun yang bisa dicari solusinya. Nanti ternyata begitu. Tapi jangan ya, kita coba nanti yang paling dekat dengan kita. Oke? Boleh saya sekarang memperkenalkan diri saya dulu ya? Biar kita kenal. Karena tadi cuma dikenalkan bahwa saya adalah nama saya Tuti Ramawati, saya dosen Mbak Kandi. Mbak Kandi bersama saya kerja untuk tesisnya. Mbak Kandi ini lulusan pertama angkatannya loh. Sarjana ilmu politik, mohon maaf politik. Dapatnya dari mana Mbak, boleh sedikit? Nggak nyalon, nggak berani. Di share, di ini nggak? Ya. Iya, oke. Nah, gitu. Jadi saya dapat SIP, Sarjana Ilmu Politik dari sini nih. Administrasi Negara namanya, kalau dalam bahasa Inggris Public Administration, UGM. Saya mulai kuliah tahun 95. Mas dan Mbak belum ada yang lahir kan tahun 95. Oh, udah. Oke. Terus saya bulan berapa pengen tahu aja, tapi nggak apa-apa dikasih tahu. Nanti ya kita obrolannya ya. Terus ada tambahan lagi MA, di belakang SIP ada tambahan MA, Magister of Arts. Dapatnya dari itu nih, Development Studies, Institute of Social Studies, baru masuknya di University of Rotterdam, itu tempat Pak Muhammad Hatta, Pak Hatta kuliah. Ya, jadi satu alma mater dengan Pak Bung Hatta. Lalu yang ketiga baru yang saya pasang gitu. Kalau saya mau humble, rada sedikit humble ya, saya cuma pasangnya 3 huruf itu, PhD. Saya kalau mau humble lagi, saya nggak pasang PhD, saya pasang DR di belakang, doktor. Tapi kalau saya pasang dokter, PhD-nya hilang, pilih salah satu, nggak boleh dua-duanya. Tapi kalau orang Indonesia, biasanya kalau dokter itu lulusan dalam negeri. Gitu kan. Jadi biar nggak, I'm not. Jadi dipasangnya PhD di belakang, dokternya hilang. Gitu ya. Jadi nanti kalau ibu bapak dan mbak dan mas semua ketemu dengan dokter, jangan silau dulu, kamu dokternya dari mana gitu kan. Gitu ya, nanya dulu. Kalau PhD most likely memang dari luar negeri. Jadi supaya tidak ada pertanyaan, kamu dokternya dari mana gitu, saya nggak mau banyak pertanyaan. Saya kasih PhD di belakang. PhD-nya PhD apa? Local Government Studies, jadi rada nyambung dengan SIP tadi ya, administrasi negara. Saya ngambil Government Studies di Institute of Local Government Studies, University of Birmingham, bukan Birmingham. Kalau Birmingham itu di US, Amerika Serikat, Alabama, Birmingham, Ham. Tapi kalau di Inggris, mereka orang Eropa rada-rada royal gitu, Birmingham, gitu, Nottingham, gitu ya. Mas atau Mbak mungkin ada yang suka bola, ngerti Aston Football Club? Iya, itu di Birmingham. Dan waktu saya kuliah S3 di situ, suami saya ikut dan suami saya kerja di di Aston Villa Football Club. Bukan jadi pemainnya, kalau jadi pemainnya saya nggak akan ada di sini. Saya udah jadi bilioner. kerjanya di dapur sebagai kitchen porter, bukan not even chef. Suami saya nggak bisa masak, yang masak saya terus, ya. Jadi hanya kitchen porter, bantuin masak.
Tapi lumayan dia kerja, kalau summer kita bisa liburan keluar dari Inggris, pergi ke Eropa daratan, ke Prancis, kemanapun gitu ya. Sesuai dengan keinginan anak saya. Begitu saya, pendidikan saya lahirnya di mana? Lahir di Bantul. Di Bantul. Oh, Bantul ya. Bukan tepuk tangan. Oh, senang kalau bukan Bandung loh. Bantul ya. Di Jogja, betul. Oke, next Mbak. Oke, tadi saya sudah cerita ya bahwa saya itu sebelum ini apa Mbak? Oke, judulnya Mas dan Mbak bisa perhatikan judulnya. Terlepas bahwa saya tuh gelarnya seperti itu, tapi saya selalu yang saya utamakan di atas. Saya itu ibu dari seorang anak berumur 18 tahun, perempuan. Ya. Kenapa itu jadi kebanggaan saya? Karena itu prestasi dan menjadi orang tua itu sangat-sangat sulit. Dan Mbak dan Mas semua, apalagi menjadi guru di tingkat SMP, SMA, SD itu luar biasa sulit karena menggantikan peran orang tua di sekolah. Kami dosen-dosen itu kami tutup mata kalau ada yang nakal. Kamu nggak apa-apa nakal, tapi yang penting kamu pinter. Kami di universitas gitu ya, jadi kami udah nggak sudah sedikit melepaskan beban tanggung jawab moralnya ke Mbak dan Mas semua. Jadi Mbak dan Mas semua harus menjadi role model kan di sekolah ya, karena menggantikan peran orang tua, apalagi di pesantren gitu ya. Nah, kenapa saya bilang saya bangga jadi ibu dari seorang anak perempuan ini? Next slide. Ini anak perempuan saya, nggak kelihatan mukanya ya, sengaja harus ditutupi biar kayak artis gitu kan. Anaknya kelihatan tapi nggak kelihatan mukanya. Anak saya ini karena saya bawa sekolah di Inggris, jadi pengalaman sekolah dia pertama itu di Inggris. Umur 3 tahun kalau di Inggris sudah harus sekolah. Dan di Inggris saya nggak mengalami itu kesulitan orang tua yang lain ngajari baca, tulis, berhitung. Enggak. Dia pulang ke rumah tiba-tiba bisa ngomong the dog. Ite sit. Gitu kan, back. Oke. Terus minggu berikutnya, bulan berikutnya dia pulang ke rumah bawa buku lebih gede, gambar dengan kalimat yang lebih panjang. Sejak saat itu dia sudah mulai bisa baca sendiri, bisa nulis sendiri, saya nggak usah terlalu khawatir. Sepowerful itu sekolah di Inggris. Sepowerful itu peran ibu bapak semua ngajarin anak-anak. Nggak seperti kita ya sekarang ya, ibu punya anak nggak? Susah? Belum. Yang udah punya anak siapa? Maaf ya. Udah ngajarin calis tuh nggak? Iya. Susah nggak? Susah banget, emosi banget kan? Saya nggak perlu pakai itu karena anak saya udah bisa. Nah, Mbak dan Mas perhatikan, ini tulisan dia, lihat dia ya, ini di hari ulang tahun dia. Saya masih tetap paksa dia untuk di malam hari sebelum dia tidur, saya paksa dia nulis. Karena dia punya buku diary yang saya siapkan untuk dia. Dia bisa menulis, saya sudah coba menulis. Di tulisan ini intinya dia bilang, life is not easy. It is hard. Gitu ya, itu. Ini dia umur berapa ya ulang tahun dia gitu kan. Dia sudah getting the idea gitu ya bahwa life is hard. I want to tell you all about my life. The best thing in my life is my swimming. Not only I like swimming, but I love play dates with my friends from school. I found out that life is not easy. It is hard. Playing with my friend is the most wonderful thing that I like to do. My parents are nice and kind. I still like them when they got grumpy, karena kita cerewet ya. Jadi bilang gitu, I still like them. Them itu kami, parents. School is fun and exciting. It makes me ready to do some math. That's my life. Itu yang dia tulis. Setiap hari. Sebelah kanan ibu bapak, kami sudah pulang ke Indonesia. Dan pekerjaan saya tuh dalam 1 semester itu seperti itu, bacain naskah skripsi. Ya, kalau udah waktunya sidang skripsi, bacain naskah skripsi. Saya bawa pulang ke rumah, dibaca, anak saya ikut baca, meskipun baca abstraknya. Itu jadi sok-sokan ya. Sok-sokan nge-review skripsi, baca abstraknya mesti nggak ngerti dia isinya apa, tapi dia baca. Nah, begitu dia lulus SMA, jadi dia punya kumpulan, saya suka paksa kalau pas liburan nulis esai ya nak, gitu. Saya kasih topik tertentu,
seketemunya topiknya, saya lempar ke dia, tulis ya nak, apapun yang ingin kamu tulis, tulis. Di akhir dia SMA atau kelas 2 gitu, kami kerja bareng gitu ya, akhirnya dia punya 8 tulisan isai. Saya bilang, nak tambahin 2 lagi ya, bunda cariin topik, kamu tulis isai. Jadilah kami punya 10 isai kami, karena itu kerja bareng saya dan dia. Terus 10 isai itu akhirnya kami bukukan. Kebetulan dia nulis dalam bahasa Inggris, as you can see there ya. Memang dari bahasa Inggris. Jadi punya 10 isai lalu dituliskan. Judulnya seperti itu, Isai Collection, The Adventures of Teen's Mind. Itu nama anak saya, Maureen Amara Prastyo. Gitu. Nah, buku itu Mbak dan Mas semua dipakai sama dia untuk portfolio untuk seleksi masuk ke program IUP UGM, International Undergrad Program, IUP UGM Urban Planning. Jadi dia sekarang semester ketiga Fakultas Teknik Urban Planning di UGM. Begitu ceritanya. Makanya saya bilang, saya lebih bangga anak saya deh daripada semua capaian saya gitu ya. PhD nggak ada apa-apanya dibandingkan saya berhasil bawa dia sekolah seperti ini. Gitu Ibu Bapak. Selanjutnya, nah jadi kalau Ibu dan Bapak semua, lalu kita dapat ide riset dari mana sih gitu? Yang tadi saya ceritakan itu bisa jadi lesson learn nomor 1. How to get research ideas. Dari cara kita membaca, kalau kebetulan anak saya memang itu ya, tadi saya cerita ya, pulang ke sekolah baru baca doa gedok, beah gebek gitu kan. Terus lama-lama bawa pulang, sekarang dia sudah baca Crime and Punishment. Ada Mbak dan Mas semua ada yang tahu nggak Crime and Punishment, buku itu? That's very old literature yang nulis orang Rusia ya. Siapa namanya Mbak Kandi? Ya itu namanya susah banget deh. Tapi dia baca itu dan tulisannya kecil-kecil banget. Tapi dia sudah jadi avid reader karena dia sering baca. Kami pulang dari Inggris itu kami nggak punya apa-apa. Tapi kami merasa bahagia karena kami bisa membangun, karena 3 lemari kami penuh dengan buku. Gitu ya, itu aja yang kami punya dan pengalaman kami pernah kemana-mana, that's all ya. Jadi Ibu Bapak dan Mbak dan Mas semua, jadi lesson learn nomor 1 adalah build a daily writing habit, seperti yang tadi saya tunjukkan buat anak saya. Nulis setiap hari, ya Mbak Kandi nulis nggak setiap hari? Saya yakin Mbak Kandi nulis setiap hari. Mbak Kandi keluarkan bukumu Mbak, as an example. Saya dan Mbak Kandi ini setipe, mungkin itu kenapa kami cocok. Mbak Kandi lihat punya bukunya sampai lecek kayak gini. Ya kan? Karena Mbak Kandi suka nulis-nulis di sini, sama saya juga. Ini buku saya yang keberapa? Saya bawa yang ini karena saya suka nulis-nulis. Kayak gitu. Tulisannya bukan tulisan serius sih, tulisan rencana riset. Jadi kalau Ibu Bapak, Mbak dan Mas semua kebingungan, mau risetin apa? Ini saya punya list research ideas. Dan setiap kali saya baca, selalu saya mendapatkan ide riset yang baru. Jadi, Mbak dan Mas semua bisa mulai seperti kami berdua, bacaannya apa, itu yang menjadi sumber ide untuk meneliti. Ya, berikutnya. Nah, ada yang kenal? Mohon maaf ya, mereka berbajunya rada tidak sopan. Tapi, ya, kenal semua mereka ya, mulai dari Queen Bee, Beyonce, yang tengah siapa? Kardashian, yang sebelah kanan Taylor Swift. Ada yang nggak kenal? Ada yang nggak kenal? Nggak kenal? Serius? Belum? Nggak tahu mereka siapa? Nggak tahu mereka siapa? Ceritakan. Siapa mereka? Beyonce, penyanyi. Kim Kardashian, fashion world kayaknya, dunia fashion. Taylor Swift, penyanyi country. Nah, kenapa saya tunjukkan ini? Kita kadang bisa dapat ide-ide riset itu dari seseorang yang kita kagumi, kadang-kadang dari selebriti. Oke lah, kalau nggak kenal sama mereka bertiga, saya tanya deh. Kenal ini nggak Jennifer Copen? Kenal. Ada yang kenal ada. Almarhum suaminya tahu? Tahu. Almarhum suami. Ya. Sebelah sini siapa yang kenal? Tahu ya. Tahu suaminya namanya siapa? Suaminya lupa namanya. Tapi ya
kecelakaan di Bali. Iya. Mbak dan Mas semua, saya pernah menemukan satu riset dari mahasiswa psikologi yang menulis riset skripsi tentang Dali ini. Dali ini istrinya Jennifer Copen, udah almarhum, meninggal. Terus dia itu selalu posting di sosial medianya, terutama di TikTok. Nggak ada salahnya loh scroll TikTok kan. Saya dapat riset ya, hadiahnya dari TikTok gitu kan. Dan anak ini psikologi ini melakukan riset tentang bagaimana peran ayah dalam pengasuhan. Gitu kan? Jadi melihat bagaimana selebriti menunjukkan, mungkin juga mengubah mainstream tentang bagaimana peran ayah dalam melakukan pengasuhan. Ibu dan Bapak, Mbak dan Mas semua juga bisa mendapatkan riset seperti itu. Jadi dari celebrity crush kita. Saya tunjukin bagaimana celebrity crush ini dibuat sebagai bahan riset dan bahan tulisan ya, tapi sangat-sangat administrasi publik. Mohon maaf kalau tidak terlalu relevan. Nextnya ya. Jadi Mbak dan Mas semua, ini ada ASPA, saya ada hijau-hijau itu ya. ASPA itu adalah American Society for Public Administration. Jadi itu semacam asosiasi di Amerika sana untuk bidang ilmu saya, Public Administration. Dan yang menulis tentang Taylor Swift, menulis tentang Beyoncé sebagai tokoh untuk neo-feminist movement, gitu kan. Taylor Swift dilihat tentang bagaimana kalau pengaruh dia kalau dia memiliki pacar seorang climate scientist. Keren kan Mbak? Jadi dia itu pacarnya pemain football. Dan duo ini, mereka pacaran ini very powerful karena mereka bisa influencing billions of people. Bayangkan kalau mereka adalah climate scientist. Bayangkan betapa orang-orang yang nggak percaya tentang adanya perubahan iklim itu bisa dipengaruhi oleh mereka. That is research ideas. Ya, Beyoncé juga begitu. Beyoncé dan neo-feminist movement. Dan ini sudah part yang ketiga. Artinya ada part 2 dan 1 yang ditulis di sini. Baru berupa artikel ya, Mbak dan Mas semua ya, belum berupa riset. Tapi saya sering dapat ide-ide riset dari membaca artikel-artikel seperti ini, sesederhana ini. Mbak dan Mas semua, demikian juga kalau misalnya baca koran, majalah, bisa dari koran dan majalah jadi ide riset. Berikutnya Mbak. Oke, nah ini saya kasih aja resources yang bagus, tapi dalam bahasa Inggris, tapi saya yakin Mbak dan Mas semua juga oke ya, membaca dalam bahasa Inggris ya. Bisa nggak sih mempublikasikan artikel jurnal itu dalam waktu 12 minggu? 12 minggu itu berarti berapa? 3 bulan? 3 bulan ya? Bisa nggak 3 bulan itu mempublikasikan artikel? Dari kita sendiri menulisnya bisa 3 bulan. Bahkan ini bisa ya 3 bulan menulis ya. Kita memperbaiki itu kayaknya 3 bulanan ya. Tapi proses sampai submit, menunggu review, memperbaikinya 3 bulan sampai kemudian dipublikasikan, kita sendiri hampir setahun ya Mbak ya. Hampir setahun kita ya gitu. Tapi bisa dilakukan artikel beres 3 bulan. Gimana caranya? Nanti saya share aja ya linknya itu ya, bisa step by step-nya ada di situ. Berikutnya Mbak. Oke. Nah ini yang rada-rada berhubungan dengan hal yang sangat akademis. Kalau kita mau merisetkan. Pakai analogi ya biar gampang ya. Mbak dan Mas semua perhatiin nggak kalau orang Indonesia ngantri? Gimana memperhatikannya? Gimana kalau orang Indonesia ngantri? Sambil pegang HP? Oke. Posisinya gimana? Ini mungkin nggak terjadi di pesantren ini ya, karena tadi saya lihat anak-anak kita ngantrinya rapi banget tadi. 2 piring. Ngantrinya dari depan ke belakang gitu kan? Ya. Kalau orang Indonesia, kalau ngantri, kadang nggak ngantri. Mejanya di sini. Ini ya, ini mejanya. Terus ngantrinya begini. Keliling aja, jadi bukan lurus gitu ya dari depan ke belakang, tapi ngantrinya muterin meja. Jadi nggak tahu siapa yang mau didahulukan, ya kan? Nah, ini berhubungan dengan ngantri ini. Kalau kita menulis, kalau orang-orang bule sana itu kalau menulis itu mereka kayak ngantri gitu loh. Artinya apa yang sudah didapatkan di belakang harus kita acknowledge, harus kita akui bahwa
Sebelum-sebelumnya itu sudah pernah meneliti topik ini. Jadi kita jangan bilang bahwa baru saya loh yang bikin riset ini. Nggak boleh kita ngomong begitu. Ya kan? Apalagi kalau risetnya itu adalah riset sosial humaniora. Kalau riset-riset yang scientific, STEM, IPA, science, mungkin iya, itu adalah penelitian pertama yang dilakukan. But most likely enggak. Kalau Bapak, Ibu, Mbak, dan Mas semua meneliti topik itu pertama, udah pasti Bapak dan Ibu, Mbak, dan Mas akan menang Nobel. Right? Problem is belum pernah ada orang Indonesia yang menang Nobel. Karena nggak ada satu riset pun yang breakthrough. Riset itu bukan sesuatu yang breakthrough. Kalau breakthrough pasti bisa menang Nobel. Jadi riset itu harus pakai itu istilahnya. Standing in the shoulders of giants. Berdiri di bahu raksasa. Raksasanya siapa? Raksasa itu adalah pendahulu-pendahulu, periset-riset yang pendahulu yang meneliti topik yang sama. Jadi, Mbak dan Mas semua, kalau mau merisetkan sesuatu, kewajiban kita untuk tahu terlebih dahulu topik ini tuh sudah pernah diteliti belum? Siapa yang meneliti? Hasilnya apa? Baru kemudian kita mengajukan. Soal ini memang sudah pernah diteliti oleh peneliti itu, tapi peneliti itu belum menyentuh aspek ini. Maka di dalam riset saya, yang akan saya lakukan adalah menyentuh aspek ini. Begitu. Standing in the shoulders of giants. Berdiri di bahu raksasa. Tidak klaim saya yang pertama kali meneliti ini. Nanti kalau Mbak dan Mas semua waktu skripsi sudah skripsi semua beres kan ya? Pasti kan? Nggak mungkin ya sampai di sini skripsinya nggak beres ya. Waktu skripsi ditanya nggak, kenapa pengen meneliti ini? Kenapa topik ini yang dipilih untuk diteliti? Masih ingat pertanyaan itu? Jawabannya apa waktu itu, Mas? Pengen riset tapi nggak keluar kamar. Pengen riset tapi nggak keluar kamar. Oke, penjelasan lanjutannya? Jadi apa dulu? Ya. Kenapa ingin meneliti topik ini? Topiknya apa yang diteliti waktu itu? Soal Twitter. Oke, Twitter UI dan UNER. Tentang apa? Kan bukan Twitternya yang diteliti. Penyebaran informasi perpustakaan. Kenapa penyebaran informasi perpustakaan yang ingin diteliti? Saya waktu itu Twitter lagi hangat-hangatnya dan kredit sekali saya jadwal yang padat yang buat saya tidak bisa teman-teman. Saya pengen riset biar bisa dalam aja. Oke. Untung bukan pengujian sama saya. Kalau nguji sama saya nggak cukup pertanyaan itu. Saya akan bilang, Mas, itu tuh alasan peneliti. Your reason. Bukan alasan penelitian. Beda ya. Alasan peneliti, it's your problem, I don't care. Yang penting adalah alasan penelitian. Kenapa yang diteliti tentang penyebaran informasi? Why? Jawabannya adalah karena penyebaran informasi, karena penyebaran informasi via sosial media, karena penyebaran informasi via sosial media, Baru itu jawabannya. Kalau jawabannya karena saya nggak mau keluar kamar, itu alasan lu, gitu kan? Jadi, tapi memang itu sering terjadi kesalahan seperti itu. Mbak Kandi waktu bimbingan sama aku bener-bener di drill ya Mbak ya, dari saja harus selalu bisa menjelaskan the why. Kenapa? Kenapa yang ini yang mau diteliti? Mengapa topik ini yang dipilih? Apa alasannya? Jawabannya bukan alasan peneliti. Karena paling dekat dengan saya, karena saya kerja di situ, karena orang tua saya sakit ini, karena itu, enggak ada hubungannya dengan saya. Yang diperhatiin adalah yang berhubungan dengan everything standing in the shoulders of giants. Topik itu kenapa? Misalnya berarti, kenapa saya ingin meneliti tentang penyebaran informasi lewat sosial media? Karena ternyata sosial media menjadi alat yang paling cepat untuk menyebarkan informasi. That might be the reason. Bukan karena nggak mau keluar kamar. Saya juga begitu.
kalau saya bimbing mahasiswa, saya akan selalu bilang begini, pilih topik yang kamu tidak usah berurusan dengan Kesbangpol. Right? Ya, pilih topik riset, benar berarti. Pilih topik riset yang kamu nggak usah beli bolu Kartika Sari dibawa supaya kamu boleh interview. Right? Ya. Pilih topik riset yang kamu nggak usah pergi jalan-jalan kepanasan, harus bayar angkot, harus bayar gocek, lalala. Pilih topik riset yang kamu bisa pergi ke kafe, buka laptop, buka sosial media, Twitter, dan dapat riset, dapat data, risetmu jadi. Memang betul, itu semua alasan peneliti, tapi bukan alasan mengapa topiknya dipilih. Kembali ke tadi Ibu dan Bapak semua, tadi ada catatan ya, riset itu berarti mencari inovasi untuk memecahkan masalah. Masalahnya apa? Boleh masalah dalam pengajaran pendidikan, boleh masalah yang dihadapi oleh masyarakat di luar sana, ya kan? Saya kasih contoh, Mbak dan Mas semua. Sekarang saya sedang menulis untuk jurnal Scopus Q1, sudah tahap sampai proofreading, jadi sebentar lagi akan publish. Yang saya tulis adalah begini. Di kelas, saya mengajar mata kuliah namanya Etika Administrasi Publik. Itu kalau pakai teori itu isi kelasnya bakal membosankan karena saya hanya akan cerita dari Socrates sampai Yuval Harari probably ya. Tapi saya mengajarkan bagaimana etika administrasi publik, bagaimana ASN, PNS, mereka yang kerja di pemerintah itu harus punya etika. Saya pakai games. Saya ngajarnya pakai games. Saya ngajar pakai serial TV. Saya ngajar pakai cerpen. Saya ngajar pakai apa lagi ya? Games, cerpen. Ya, games, cerpen, serial TV, movie, pakai film. Cara saya mengajar seperti itu, saya perhatikan ternyata membuat mahasiswa lebih paham konsep-konsep etika administrasi publik tanpa saya harus jelasin dan mahasiswa saya memorizing. Menurut Socrates, etika adalah, wow, itu udah nggak zamannya lagi ya. Udah langsung buka ChatGPT kan gampang ya. Apa itu filosofi etis menurut Socrates? Cepat banget itu ChatGPT. Apalagi tuh anak-anak kita sekali lagi sibuk di bawah ya, pada buka laptop ya. Kalau Bapak, Mas, dan Mbak semua tanya ke mereka, coba dicari tahu apa fungsi daun. Please deh, nggak usah nanya gitu. Mereka bisa dengan cepat pakai teknologi menjawab pertanyaan itu. Tapi lebih kepada hal-hal yang membuka mereka, jadi dari hati ya, refleksi. Tadi kayaknya cerita ya Pak ya, mereka magang tuh banyak melakukan refleksi gitu kan. Nah, dari saya memberikan materi itu di kelas, saya coba tulis jadi artikel. Bisa terbit. Scopus 1. Bahkan dia sudah merasakan pengalaman menulis di Scopus 4. Kayak apa rasanya Mbak? Capek banget ya. Bolak-balik di review ya. Reviewnya gitu kan. Tapi Mbak Kandi menulisnya sudah baik, jadi reviewnya nggak terlalu parah. Kalau yang ini saya reviewnya parah banget, banyak banget. Gitu ya, Mbak dan Mas semua ya. Terus yang poin kedua dan ketiga bisa dilewati aja, next. Nah ini yang tadi saya cerita, Kardashian. Saya masih punya waktu berapa menit, Mbak? Mbak? Masih lama? Harusnya udah lewat? 10 menit lagi, oke. Tadi ada Kim Kardashian ya, Mbak dan Mas semua ya. Terus Kim Kardashian bisa dijadiin riset? Bisa. Terus risetnya bisa terbit? Bisa. Itu contohnya. Jadi ini bahas tentang Kim Kardashian, selebriti yang gimana dia bisa mempengaruhi pembuatan kebijakan. Jadi nggak seperti teman-teman kita di legislatif Indonesia itu, di Jakarta sana itu. Ya kan, mereka ngapain sih kerjaannya? Apakah mempengaruhi kebijakan yang kebijakannya membuat kita baik? Enggak ya? Enggak. Makanya kita perlu demo mereka kan? Gitu. Nah, kalau ini bisa seperti itu, jadi dianalisis si Kim Kardashian ini bisa nggak sih mempengaruhi diskurs tentang bagaimana pembuatan kebijakan, dan artikelnya bisa terbit di jurnal Q1. Sama seperti tadi ya, itu kalau saya ketemu sama anak psikologi itu, yang bahas tentang DALL-E itu dan bagaimana
peran pengasuhan ayah, saya akan ajak dia untuk publikasikan risetnya itu di jurnal artikel. Karena menarik sekali bagaimana menggunakan selebriti untuk change the discourse dalam peran ayah dalam pengasuhan anak. Itu mendobrak patriarki banget itu. Menormalisasi bahwa ayah boleh loh pegang bayi, ayah oke loh ganti popok, ayah oke loh menentukan anaknya sudah masanya makan makanan padat, ayah boleh loh menentukan anaknya makan apa, bukan tugas ibu aja loh itu, ya kan? Itu bisa itu ditulis dan konteks bahwa itu dilakukan di Indonesia di mana kita majority adalah Muslim, di mana by religious normsnya adalah ayah adalah provider, ibu adalah taking care of kids and home, itu bule-bule itu senang sekali dengan topik itu. What happened di Indonesia? Gitu ya. Berikutnya. Nah, ini saya cerita aja ya tentang gimana saya bisa dapat ide riset. Berikutnya. Ya, oke. Kadang-kadang kita bisa melakukan riset dan mendapatkan ide riset itu karena sebuah keharusan. Saya paham Mbak dan Mas semua ada di sini mungkin sebagian adalah karena wajib. Sebenarnya nggak pengen sih, sebenarnya saya ada kelas sih, tapi diwajibkan hadir di sini gitu ya. Sometimes kewajiban mendorong kita untuk bisa. Ya, sometimes kewajiban mendorong kita untuk bisa. Seperti itu, ini adalah hasil saya waktu S2. Jadi buku. Dijual di Amazon, meskipun belum ada yang beli sih. Sedih ya? Belum ada yang beli, meski dijual di Amazon. Kenapa? Si publishernya itu menurut saya sih kemahalan jual bukunya, but it's okay, I'm fine gitu ya. Judulnya seperti itu, Trust in Local Economic Development, How it is Created and Facilitates Stakeholder Partnership in Local Economic Development. Gimana ceritanya Mbak Tuti bisa punya buku itu? Waktu saya pergi S2, saya tampaknya satu-satunya yang nggak punya ide riset deh. Pergi ke Belanda itu seneng aja, wih mau pergi ke Belanda. Terus ditanya, kamu udah mikirin belum nanti buat tesis MA-nya mau ngerjain apa risetnya? Enggak, belum punya ide apapun gitu kan. Untungnya, nah itu makanya saya tulis di situ, sometimes is a matter of luck. Untungnya saya punya dosen pembimbing itu baik banget. Namanya Peter, baik, ganteng lagi ya. Terus saking baiknya dia, kadang saya kalau di kelas suka ngajak dia ngobrol gitu ya. Nah ini kalau ini saya suka sharing ke mahasiswa saya. Karena mahasiswa itu paling nggak berani deketin Ibu Tuti ngomong. Deketin saya dan berani ngomong sama saya itu saya udah acungi jempol karena muka saya aja udah nakutin ya. Gitu. Jadi saya sama dosen pembimbing saya itu ditanya begini, Tuti, kamu mau nggak riset bantu teman saya? Dia begitu, kamu mau nggak bantu teman saya? Teman saya itu konsultan di Jerman, dia bikin tools tentang local economic development, terus sudah diterapkan di Sri Lanka dan di Indonesia, terus dia pengen toolsnya dievaluasi. Kamu mau nggak bantu evaluasi toolsnya itu oke atau tidak? Terus dia bilang begini, tapi kamu nggak boleh evaluasi yang di Indonesia. Ya, udah berharap kan? Udah berharap pulang ke Indonesia ini. Nggak boleh ternyata ke Indonesia. Terus saya tanya, bolehnya kemana? Ternyata bolehnya ke Sri Lanka. Menurut Mbak dan Mas semua akan diambil nggak tuh? Ambil lah, betul. Ambil. Saya ambil. Kenapa saya ambil? Dibayarin. Ya kan? Terus ini di belakang kepala nggak punya ide mau risetin apa. Jadi ditawarin topik riset, ambil lah. Terus risetnya kemana? Ke Sri Lanka. Belum pernah saya ke Sri Lanka. Terus gimana nanti? Lost in translation, of course. Tapi why not? Saya ambil. Dibayarin. Dibayarinnya gimana? Berangkat dari Belanda? Enggak. Kamu harus pergi ke Berlin. Jadi saya harus dari Belanda pergi dulu ke Berlin. Dibayarin? Iya. Pokoknya apapun yang semua dibayarin, diiyain aja lah ya. Gitu. Selama itu untuk riset, apapun ditawari, kalau saya iyain. Jadilah saya spend 2 bulan di Sri Lanka untuk fieldwork.
pergi ke desa-desa di Sri Lanka, ditemani sama teman-teman dari GTZ waktu itu namanya ya. Terus mereka cerita, terus ada translatornya yang bantu saya untuk ngumpulin data. Jadilah ini MA research paper saya. Dapat A, terbit di buku. Jadi, badan mas semua yang hadir di sini karena kewajiban, ya, sometimes it will help you to grow. Sometimes itu akan bermanfaat buat dan mbak semua, ya. Berikutnya. Nah, ini juga sama, kewajiban. Yang ini adalah PhD tesis saya. PhD tesis saya ngomongin tentang relokasi PKL. Relokasi PKL bisa jadi topik riset? Bisa. Ada di sini pengagum Pak Jokowi loyalis? Maaf ya, pengagum Pak Jokowi loyalis nggak ada nih? Iya. Ya, jadi saya dulu waktu S3 ngerjain tesis ini tentang relokasi PKL yang saya dengar kabarnya di berita ya, bahwa Pak Jokowi, wali kota Surakarta, berhasil memindahkan PKL sehingga kemacetan di kota Solo terpecahkan gitu kan, sehingga tidak lagi terjadi kekumuhan di kota lalalala dengan cara yang sangat menarik, yaitu diundang ke balai kota makan siang 55 kali. That's what in the article, ya kan? Ceritanya begitu, diundang makan siang di balai kota. Jadi seluruh PKL itu diundang makan siang di balai kota sampai 55 kali. Pak Jokowi nggak bilang apa-apa, datang aja makan, datang aja makan, datang aja makan. Sampai 55 kali, di akhir baru ngomong, pindah yo, gitu. Nggak bisa nolak, nggih Pak, gitu. Pindahlah. Jadi saya analisis itu. Gimana Pak Jokowi bisa menggunakan komunikasi dan seterusnya memindahkan PKL, masalah kemacetan dari PKL bisa selesai. Jadi saya dapat PhD, jadi selected best paper. Jadi saya ikutkan di international conference ya sebagai PhD student. Selected sebagai best paper karena saya nulis, jadi ini sebagian kecil dari PhD tesis saya. Karena diskusinya banyak, jadi ini aja yang saya tulis. Selected as a best paper, terus diterbitkan di jurnal itu, namanya International Journal of Green Economics. Sekali lagi, kewajiban. Mbak dan Mas semua nanti kan wajib nggak sekolah S2? Nggak wajib. Mau nggak? Tapi mau nggak? Dan pasti kalau sekolah S2 jadi wajib nulis kan? Wajib riset kan, kayak Mbak Kandi ini jadi wajib nulis tesis, ya. Dan Mbak Kandi lulus terbaik, gitu ya. Berikutnya Mbak. Nah, ini juga begitu. Kadang, saya tulis ya, kadang kita dapat ide riset karena pertemanan. Kenapa pertemanan? Ini saya punya teman dari teknik sipil Undip. Jauh banget Bu, administrasi publik, SIP dengan sarjana teknik. Ya, tapi bisa kita. Namanya Pak Ferry Hermawan F. Dia PhD-nya di Loughborough. Loughborough itu nggak terlalu jauh dari Birmingham. Terus dia ngajak kenalan saya di Facebook, terus dia bilang, Bu, nanti saya main ya ke Birmingham, saya mau diskusi tentang topik PhD saya. Oke. Ketemu kita, dia cerita tentang apa yang dia mau risetin. Terus saya cerita satu konsep yang ini tuh sederhana banget dan semua mahasiswa sarjana administrasi publik pasti ngerti konsep ini. Namanya adalah mewirausahakan pemerintah. Saya cerita itu, Pak Ferry-nya bilang, Bu, kayaknya Ibu ini cocok deh jadi supervisor aku yang kedua. Karena supervisor yang pertama tuh nggak ngerti yang aku maksudkan. Ideku tuh persis seperti itu, tapi karena supervisornya orang teknik sipil ya, jadi nggak ketemu konsep itu. Tapi dia ketemu dengan saya cerita, dia jadi ngerti konsep itu. Jadi ketika kami lulus, sudah sama-sama kembali ke Indonesia, dia bilang, Bu nulis artikel bareng yuk, saya mau nulis tentang public policy, tapi public policy-nya khusus tentang infrastructure. Jadi obrolan public administration itu pasti obrolannya dengan kebijakan publik gitu ya. Core-nya dari kebijakan publik. Begitu, so friendship. Jadi silahkan kayaknya akan dibagi dalam kelompok ya. Tadi Mbak Kandi sudah cerita, badan semua akan dibagi dalam kelompok dan dalam satu kelompok nanti silakan
Menggunakan friendship-nya sendiri, sharing, concern-nya apa yang mau diteliti, siapa tahu nanti jadi ide riset, ya kan? Multidisipliner, itu selalu bagus. Berikutnya, oh sebentar, nah ini juga begitu ya, jadinya terbit di Proceedings Scopus Index. Mohon maaf Mbak dan Mas semua, dari tadi saya ngomong Scopus itu apa sih Mbak? Scopus itu seperti Sinta, persis. Tapi kalau Scopus itu internasional, kalau Sinta nasional. Ya. Berikutnya, jadi Mbak dan semua, ada yang sudah pernah ikut conference belum? Presentasi di konferensi udah pernah belum? Belum? Wah. Kalau gitu mungkin ada dari Mbak dan Mas semua nanti yang mungkin harus kerjasama dengan saya ya, supaya bisa ikut conference. Ikut conference di Jogja, di Aceh, di Jerman, di Italia gitu kan. Conference-nya presentasinya 10 menit, jalan-jalannya 4 hari. Iya kan? Gitu. Oke. Jadi kalau kita ikut conference, mau nggak mau pasti kita nulis. Ya, mau nggak mau pasti nulis. Dan nulis itu nggak sembarang yang ditulis. Yang ditulis pasti tentang research, hasil research. Berikutnya. Oke. Research ideas yang berikutnya adalah dari daily conversation. Yuk, saya jelasin. Dari mana perbincangan sehari-hari bisa jadi ide riset. Berikutnya, Mbak. Mbak dan Mas semua, ini adalah abstrak dari artikel yang diteliti oleh mahasiswa saya. Ya, ini mahasiswa saya yang ya, bersama saya bimbing juga. Perbincangannya seperti ini. Saya kasih cerita dulu ya, kalau di Bandung di lalu lintas di jalan apa yang terjadi. Kalau di Bandung itu motor itu kalau jalan di jalan tuh gini, gitu. Kanan kiri jangan sampai kaki turun ke tanah. Benar nggak? Ya, gitu. Jangan sampai kalau naik motor kaki turun ke bawah, pokoknya jalan terus. Itu karena jalan terus jadi gini kan, slap slip, motong jalur mobil kan. Saya dan suami kalau jalan dari rumah mau ke kantor, ke kampus, lihat tuh, gitu kan. Kami suka gitu kan, di motor nih gitu kan. Di mobil tuh ngomel gitu. Terus kami ngobrolin gitu, ya iyalah naik motornya kayak gitu jangan sampai kaki turun. Wong kalau di ujian SIM juga begitulah yang terjadi ya kan. Di ujian SIM kan gitu, kaki nggak boleh turun ke tanah kan. Kalau turun ke tanah salah kan, jadi nggak dapat SIM ya. Iya. Ya gimana perilaku berkendaranya nggak kayak gitu, wong ujiannya juga begitu. Ya kan? Terus kami bandingkan, waktu di Inggris nggak ada orang naik motor kayak gini. Di Inggris tuh ujian SIM itu beneran kayak exam of life gitu ya. Jadi, kami tulislah itu jadi tesis, jadi research. Judulnya ini, Mbak dan Mas semua. Menilai kompetensi berkendara dalam ujian SIM. Berdasarkan pada daily conversation kami, kenapa sih orang naik motor itu kakinya nggak mau turun ke bawah, berhenti ngerem, tunggu, kenapa? Ya kan? Kalau lagi macet, tunggu, kenapa? You have so much faith bahwa sebelah kanan dan kirimu tuh kayak nggak ada apa-apa gitu loh ya naik motor. Gemes nih, saya gemes nih ya. Kenapa sih orang naik motor kayak gitu? Ngelacak ke belakang loh, iyalah ujian SIM-nya kayak gitu. Jadi tuh riset. Di Jawa Barat setiap tahun ada itu, West Java Research Summit. Saya submit 4 abstrak, Mbak dan Mas semua. Dari 4 abstrak yang kepilih cuma 1. Jadi yang ini nggak kepilih, nggak apa-apa. Nanti saya jadiin research langsung artikel, langsung saya submit ke jurnal. Yang satu yang kepilih tadi itu dapat kesempatan dipresentasikan dulu, di hotel dulu, makan-makan di hotel dulu, dipanggil sama Gubernur Jawa Barat, jabat tangan, kalau menang dapat sertifikat, itu dulu ya, baru nanti ditulis menjadi artikel. Jadi, Mbak dan Mas semua, daily conversation juga bisa menjadi ide riset. Ya, masih ada waktunya? Sudah habis. Next slide. Apa Mbak? Sama, lewat aja, lewat. Boleh lewat. Satu, ini nggak kepake Mbak dan Mas semua. Enggak juga.
Oke, Mbak dan Mas Mul. Yang ini mungkin kepake. Saya menemukan ada satu jurnal, judulnya adalah Societal Impacts. Ya, dan dia khusus bicara tentang SDGs. Yang saya dengar, Mbak dan Mas semua disarankan untuk bikin riset berhubungan dengan SDGs kan? Iya. Jadi nanti kalau mau berlatih menulis, bagusnya jurnal ini adalah dia memang belum terindeks Scopus, tapi udah oleh Science Direct, dan Science Direct itu oleh Elsevier, sama-sama pengelola Scopus, dan dia boleh kita hanya sampai 3.000 kata. Saya sama Mbak Kandi pernah submit ke sini dan ditolak. Dan yang kami submit itu cerita tentang Mbak Kandi beraktivitas di sini bersama dengan murid-murid kita. Kenapa ya Mbak ditolak ya kemarinnya, ada alasannya nggak? Ingat nggak? Bentuknya masih proposal, Iya. jadi terlalu early. Iya, bentuknya masih proposal, jadi nggak bisa jelasin tentang impact-nya. Gitu ya, karena ini ngomongin societal impacts. Jadi Mbak Dharma semua, kalau saat ini sudah memulai sebuah aktivitas, dan aktivitasnya berhubungan dengan SDGs, dan nanti bisa cerita tentang impact-nya, boleh nanti ini jadi salah satu tujuan untuk bisa kita submit artikel ke sini. Tapi ditulis dalam bahasa Inggris ya. Ya, nggak apa-apa, bisa. Ada translator, kita pakai AI, ya. Pakai AI translator boleh. Begitu ya, selebihnya nanti kita bisa diskusi lebih banyak lagi, atau kalau ada pertanyaan dari Mbak dan Mas semua. Oke, terima kasih sudah menghabiskan waktu memperhatikan. Baik. Baik, terima kasih atas materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Tuti. Gimana teman-teman? Atau Ustazah, masih semangat gak? Mungkin ada yang mau bertanya nih sama Ibu Tuti atau bukan nih? Atau mau langsung bertanya kelompok? Ya, Silakan kalau mau. ada tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 11. Terima kasih Bu Tuti atas pemaparannya. Sangat menarik ketika kita berbicara tentang karya ilmiah. Jadi saya ingin menanyakan sebenarnya tentang bagaimana cara kita supaya karya tulis kita itu bisa tembus di beberapa jurnal, bisa mungkin stop, atau mungkin saya ini tahu sebenarnya mana yang paper, mana karya ilmiah, dan mana yang jurnal, mana apakah tulisan ini akan dimasukkan ke 3 item. Terima kasih. Oke. Bagus loh ini pertanyaannya. Mana paper, mana artikel jurnal, mana karya ilmiah. Susah ya jawabnya ya. Kalau buat saya bahasa paper itulah bahasa artikel jurnal. Paper juga bisa karya ilmiah. Tapi mungkin gini, kalau karya ilmiah yang lagi azan belum, oke. Kalau karya ilmiah itu biasanya kan suka dimintakan kalau ada lomba-lomba gitu kan, ada lomba karya ilmiah. Bisa jadi itu benar-benar hanya ide-ide dari atas sampai bawah, ide-ide tapi selama logik. Tapi kalau artikel jurnal biasanya itu harus ada metodenya.
Gitu, harus ada penjelasan tentang bagian metode. Contoh nih ya, Mbak Kandi mungkin mau contohin paper yang Vision for Sustainability? Bisa ditunjukkan bagian itu. Nah, saya sama Mbak Kandi kan baru saja nih paper kami terbit. Saya tahu kan Mas, saya menyebutnya paper kan. Saya dan Mbak Kandi baru saja paper kami terbit di jurnal. Jadilah kami sebutnya artikel jurnal. Nah, setiap jurnal pun biasanya punya berbagai macam jenis tulisan yang mereka terima. Saya sama Mbak Kandi mengirimkan, sebutnya apa ya Mbak? Review. Nanti ya, Mbak sambil buka buka aja Vision for Sustainability. Punya internet kan? Ya. Jadi di paper kami ada bagian metodologi menjelaskan cara kami menemukan jawaban dari apa yang ingin kami cari. Nah, ini mungkin pertanyaannya sebenarnya lebih kepada logik menulis ya. Sayang tidak ada, boleh nggak aku pakai ini Mbak? Mbak, paling bawah banget. Paling bawah banget. Tulisan kita terus bawah, terus bawah. Nah, ini. Iya, ini ekosistem desna itu. Dibuka terus buka satu lagi Vision for Sustainability lagi. Kalau ini kan paper kami, terus ke bagian Author's Guide. Publishing with Vision, Author Submission Guideline ya. Ke bawah. Nah, ini di tabs. Oke, that's it. Oke, Mas, bisa dilihat di layar ya. Ini jurnal yang saya dan Mbak Kandi barusan terbit. Nama jurnalnya Vision for Sustainability. Terus di situ dituliskan bahwa jenis paper yang diterima sama mereka adalah itu. 1, research articles. Itu adalah artikel riset, artinya memang berarti ada metode. Lalu ada review articles, lalu ada position papers, editorial, special issues, dan letters to Vision. Kami waktu submit nggak mengklaim bahwa kami mengumpulkan research article, enggak. Yang kami klaim adalah kami mengumpulkan review articles. Ya kan Mbak ya? Rasanya begitu. Kita mengumpulkan review articles, tapi ketika kami mengumpulkan review articles pun tetap ada bagian metodologi. Mbak Kandi bisa tunjukkan papernya? Terus di bagian metode ada abstrak, harus dibuka PDF-nya Mbak. Mbak dan Mas semua boleh ya ikut membuka ini ya, supaya trafiknya rada rame gitu ya. Nah, bagian, sorry, benar, kami klaimnya research article ternyata. Padahal kami waktu submit, kami bilang kami review article ya. Tapi ini disebutnya sebagai research article. Terus itu ada bagian 3 setelah theoretical review, bagian 3 ada metode. Jadi kalau Mbak dan Mas semua ada pertanyaan, susunan menulis artikelnya seperti apa? Bisa ngikutin ini. Jadi bagian pertama menulis tentang introduction, bagian kedua adalah theoretical review, bagian ketiga metode, bagian keempatnya finding and discussion, bagian kelima conclusions. Terus ada keywords, di setelah keywords ada abstrak. Gitu. Gimana? Mas, terjawab nggak? Mungkin kalau istilahnya orang Indonesia karya ilmiah, bisa jadi karya ilmiah itu adalah tulisan ngalir aja whatever you want to say from the top to the bottom tanpa perlu ngomongin metodenya apa. Tapi kalau research article yang biasanya kita submit ke jurnal dan rasanya yang diharapkan oleh Bapak Ibu Kepala Yayasan ya adalah research article yang artinya adalah harus melakukan riset dulu baru dituliskan hasil risetnya menjadi sebuah artikel, that is research article, baru kita submit ke jurnal gitu kan? Gitu. Terjawab nggak pertanyaannya? Jawab ya. Ada lagi kalau nggak jelas? Berat nih. Tipsnya supaya masuk tulisan ke Scopus. Oke, tipsnya gini. Tips supaya masuk ke Scopus adalah riset kita punya yang disebut sebagai
novelty, kebaruan. Dari mana bisa tahu bahwa riset kita baru? Standing in the shoulders of giants. Tahu dulu yang sudah meneliti apa, yang belum diteliti apa, itu yang akan kita teliti. Itulah kebaruan kita. Jadi makanya kenapa dalam setiap riset ada ini. Karena dengan kita menulis bagian theoretical framework, kita tahu riset-riset yang sudah pernah dilakukan tentang topik ini apa saja, bahasanya apa saja, metodenya gimana mungkin, dan yang kita akan kerjakan berbeda dengan itu. Bedanya ada di mana? Dijelasin. Begitu. Ya. Itu Mas, bagaimana menentukan topiknya? Kamu punya topik apa, Mas? Belum. Tertariknya apa? Sepak bola? Enggak, tertariknya apa? Drama Korea. Drama Korea? Apa? Drama apa? Bonafit. Itu tentang apa? Pakai. Bukan Korea Utara ya? Jusol sama Jusol. Jadi dia bekerja menyiapkan makanan aja. Oke. Ada sesuatu yang menarik untuk dibawa ke pengajaran nggak? Serial itu. Mas ngajar apa? Mas nggak ngajar. Ngajar apa? Menarik ketika raja dari ya itu berkunjung ke negara Joseon itu. Mereka kok bisa tadinya berantem sampai bisa berdamai dengan sajian atau yang ada itu kalau Mas itu pintar gastrodiplomasi. Kamu S1-nya apa? Iya iyalah. By the way Mas, kenapa? Deg-degan? Kenapa kok aduh? Ilmu kamu HI ya? Iya kan berarti keilmuan kita itu selalu kita gunakan untuk mengamati sesuatu. Namamu siapa Mas? Hazazi. Mas Hazazi menggunakan pemahaman dari HI-nya tentang gastrodiplomasi untuk menganalisis drama Korea itu. Udah bisa loh kenalin anak-anak kita dengan gastrodiplomasi. Taliwang. Wow, gimana Taliwang bisa mengangkat nama Lombok? Gimana nggak hanya rendang yang terkenal tentang Indonesia? Dan gimana kulineri bisa menjadi alat diplomasi, ya kan? Ada lagi yang mau sharing topik risetnya apa tuh udah. Jadi bisa menganalisis itu pakai gastrodiplomasi. Kita harus kerja, ada sesi kerja kelompok. Iya. Iya. Oke. Iya. Sip. Gitu ya. Silahkan nanti selanjutnya didiskusikan dalam kelompok ya. Oke. Sip.